pemilih ke depan milenial akan menentukan masa depan politik kita. Dan milenial ini punya pandangan-pandangan yang baru terhadap realitas. Gereja secara formal tidak boleh berpolitik, tapi gereja harus memberikan arahan-arahan moral agar warga gereja bisa berpolitik secara bertanggung jawab. Berarti kalau aku nangkep dari abang tuh adalah sebenarnya di dalam politik ini kita nih sebenarnya punya peran yang sangat penting ya bang ya. Terlepas kita seperti abang mau masuk dalam politik ataupun kita sebagai masyarakat awam, karena momen di saat pemilu dan suara yang kita miliki itu akan menentukan nasib bangsa kita ke depan. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita memilih tokoh yang tepat, di mana tokoh yang tepat ini mampu menjadi berkat bagi banyak orang, ya kan bang ya. Kata kuncinya itu. Iya. Bang, ini mungkin pertanyaan lagi bang, tapi mungkin agak sedikit beda bang. Kan karena tahun 2023 ini kan tahun-tahun politik ya bang. Nah, dan dari data yang ada pada tahun 2024 nanti pemilih kita 70% itu dari kalangan anak muda. Nah, menurut abang sendiri ada nggak pesan bagi anak-anak muda bang untuk dalam masalah politik ini, pemuda Kristen lah bang? Ya, saya kira pemilih ke depan milenial akan menentukan masa depan politik kita. Dan milenial ini punya pandangan-pandangan yang baru terhadap realitas. Mereka lebih cerdas, menguasai IT, hidup tidak mau dikekang, bekerja tidak mau di sektor formal. Ada banyak hal yang berubah dan mereka juga punya peran penting di dalam membentuk opini di media-media sosial. Yang pertama, kelompok yang potensial ini harus kita beri edukasi supaya mereka juga sadar terhadap pentingnya politik. Kalau kita mau merubah satu masyarakat, maka cara yang terbaik adalah melalui politik. Ingat ya, perubahan itu bisa lewat dua. Manusia itu bisa berubah itu lewat dua hal dalam dunia ini. Pertama, lewat edukasi, itu membangun kesadaran. Yang kedua, lewat regulasi, yaitu mengontrol lewat perilaku hukum. Oleh sebab itu kita perlu didik generasi milenial ini. Kita menganggap mereka punya potensi yang sangat bagus, pemilik masa depan, maka mereka harus kita didik supaya mereka melihat bahwa politik ini sebagai satu yang penting bagi masa depan mereka. Yang kedua, politik itu sebagai ladang pelayanan, di mana kita bisa mewujudkan yang tadi, mewujudkan kesaksian Kristen di politik. Oleh sebab itu, yang ketiga, kalau mereka sudah punya kesadaran politik, maka dia menjadi pemain politik, menjadi warga negara aktif. Apa itu warga negara aktif? Pertama, dia pun juga bersedia untuk mencalonkan diri. Kaum milenial juga harus mengambil bagian untuk terjun di dalam menjadi aktor-aktor politik, menjadi anggota-anggota DPR, calon-calon anggota DPR untuk bersaing. Harus berlatih terlebih dahulu. Harus berlatih. Berlatih dan aware dulu. Sadar dulu bahwa ini penting dan kita perlu masuk situ kalau mau merubah masa depan kita, masa depan bersama. Dan yang kedua, kita menjadi pemilih yang cerdas. Ikut pemilu. Tadi saya bilang, bukannya libur. Ikut pemilu dan ikut pemilu secara aktif. Artinya apa? Pemilu bukan sekedar kewajiban, tapi juga kesadaran bahwa saya sedang berjuang memberikan suara saya sambil berdoa supaya suara saya diberkati oleh Tuhan dan saya memilih orang yang tepat. Untuk bisa memilih orang yang tepat, maka kita harus punya informasi yang tepat terhadap orang-orang itu. Oleh sebab itu, semua menurut saya bukan saja generasi milenial, semua warga gereja, masyarakat harus mulai meneropong, melakukan evaluasi. Kira-kira politisi mana yang harus didoakan dan kemudian dipilih. Saya punya pengalaman 4 kali ikut pemilu. Saya lihat orang Kristen itu cuek. Dia akan mulai aktif mencari informasi pada 1 minggu sebelum pencoblosan. Baru bingung. 1 minggu ya. 1 minggu. Jadi saya waktu itu kampanye, tunggulah orang Kristen itu 1 minggu mulai mereka sibuk. Siapa yang mau kita pilih? Siapa yang pantas kita pilih?
Padahal waktu kampanye itu dulu hampir 1 tahun. Bayangkan. Artinya apa? Mereka melihat peristiwa pemilu itu peristiwa yang biasa-biasa, yang tidak terlalu penting dan prioritas. Nah, kalau kita mau gumulisir, kita mulai sekarang. Milenial punya siapa? Calon milenial yang bisa kita usung. Orangnya seperti apa? Kapasitasnya apa? Intelektualnya, sosialnya, kapasitas spiritualnya seperti apa? Sehingga kita mendoakan dan kita bantu mempromot dia. Karena pemilu ini kan voting, terbuka. Walaupun dia pintar, dia hebat, tapi tidak dikenal, ya tidak dipilih. Akhirnya orang yang populer saya walaupun tidak kapasitas, akhirnya dia yang dipilih. Yang rugi kita semua. Nah, oleh sebab itu menurut saya generasi milenial ini harus kita prepare dari sekarang ya, mempersiapkan mereka supaya betul-betul mereka punya kesadaran politik yang tinggi sehingga mereka menjadi warga negara yang aktif tadi. Aktif untuk mencalonkan diri dan aktif untuk memberikan suara secara bertanggung jawab. Jadi bukan hanya menjadi penonton, tapi menjadi pemain. Menjadi pemain dan pemain yang handal. Pemain yang mengerti lapangan. Siap. Bukan sekedar pemain biasa. Kalau kita melihat bahwa tadi saya bilang awal bahwa politik ini arena bidang pelayanan yang penting. Kita harus serius. Nah, saya melihat di kalangan gereja Kristen ini belum terlalu. Persiapan ke sana nggak ada. Saya banyak terjun ke gereja-gereja, mereka masih alergi terhadap politik. Mereka masih melihat bahwa politik itu sesuatu yang harus dijauhi, sesuatu yang jauh dari nilai-nilai ideal. Ya saya kira kita perlu gereja harus membuka diri, mulai melakukan pendidikan politik. Makanya saya kadang-kadang guyon, 1 tahun kan ada 56 minggu khotbah di gereja ya. Iya. Nah, kasihlah 10% dari 56 itu. 56-10% kan 6 minggu untuk khotbah politik. Ya, ambil topik-topik tentang politik. Jangan hanya khotbah tentang bagaimana kita masuk kerajaan surga, tapi khotbah politik adalah bagaimana kita bergumul di dunia. Benar, Pak. Itu kan coba Jason, kamu evaluasi gereja. Iya. Ada nggak khotbah politik? Tidak ada. Pendetanya juga pemahaman politiknya biasa-biasa, tapi ada warga gereja yang punya paham politik. Mereka dikasih kesempatan. Bahkan di Lahiroi sini juga saya tanya teman persekutuan mahasiswa Lahiroi berapa persen yang di topiknya masih hanya sekedar memulai hidup baru atau sudah mulai langkah lebih jauh menggumuli hal-hal yang profesi termasuk dalam politik. Itu semua Perkantas, GMKI mulai membuka ruang, mulai membuka wacana diskusi. Oke. Nah, kalau kita tidak mulai dari awal ya kita terlambat. Akhirnya politik akan dibiarkan berjalan dengan naturnya sendiri tanpa kita kontrol dengan baik. Iya. Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir, Bang. Ini kan tahun-tahun politik nih, menjelang 2024. Abang mungkin ada pesan-pesan atau kata-kata kepada orang Kristen di tahun ini ya, untuk supaya kita ini tidak hanya seperti yang Abang bilang, bukan hanya menjadi penonton yang kita tidak tahu akan kondisi di lapangan seperti apa, dan nanti 2024 pun nanti kita jangan-jangan kita salah pilih dan kita malah bukannya menjemput Indonesia emas tapi malah Indonesia yang jatuh gitu kan. Nah, menurut Abang sendiri ada pesan-pesan nggak supaya kita menjadi pemain yang handal, kita menjadi terlibat di dalamnya dan mampu mewujudkan? Oke, pesan saya ada 2. 1, pesan sebagai pemberi suara, 2 sebagai pemain. Yang pertama sebagai pemberi suara, bahwa suka atau tidak suka semua rakyat Indonesia harus ikut pemilu bagi yang punya hak pilih. Nah, bagi mereka ini pergunakanlah hak pilih secara bertanggung jawab. Artinya apa? Mulai sekarang mesti ada kesadaran dalam diri semua warga gereja bahkan masyarakat Indonesia bahwa pemilu itu penting. Oke, memilih itu menentukan masa depan. Oleh sebab itu mereka harus pastikan hadir di pemilu, hadir ya. TPS. Pastikan nama mereka tercatat di dalam daftar pemilu. Oke, itu penting dulu. Kalau tidak ya sia-sia kita hidup ya. Siap. Yang kedua, mereka mulai hunting siapa orang-orang yang akan mereka pilih untuk mewakilkan, menitipkan nasib dan aspirasi mereka. Dan untuk sampai ke sana
setiap orang Kristen, setiap warga negara ini sudah mulai tahu kira-kira pemerintah orang yang ideal itu seperti apa yang bisa saya titipkan suara. Masalah kita itu apa? Saya ketika kita berhadapan dengan orang yang kita mau pilih, kita tahu dia ini bisa mewakili kita nggak, punya kapasitas nggak. Oke, dia datang dari partai yang kira-kira bisa diandalkan nggak. Nah, ini pilih partai juga penting. Ya, nanti kita punya sesi sendiri bagaimana memilih partai politik yang tepat kan gitu di tengah-tengah hiruk pikun. Kadang-kadang orang nggak tahu, ya toh dia sekedar pilih partai, ternyata partai itu nggak laku, suaranya hilang. Ya toh, atau pilih partai yang bagus, ternyata suaranya tidak sampai, bisa. Nah, oleh sebab itu dia mulai hunting partai-partai mana yang kira-kira tepat untuk dipilih. Setelah itu zooming lagi, kira-kira politisi mana yang layak dipilih untuk bisa membawa aspirasi. Oke, yang layak dipilih itu seperti apa? Ya Pak, pasti orang yang cakep toh. Yeah. Nah, orang yang cakep itu seperti apa? Ya orang yang pertama dia punya kehidupan spiritual yang baik, punya integritas, punya moralitas. Ya artinya acceptable. Yang kedua dia capable. Capable itu artinya apa? Dia menguasai bidang yang akan dia tekuni. Kalau dia seorang politisi nanti apa sih kalian diperlukan seorang politisi? Pertama punya social skill yang bagus. Oke, dia mudah bergaul, populer, bisa menarik perhatian banyak orang, punya kemampuan komunikasi yang mumpuni, mengerti tugas-tugas mengerti tentang hal-hal kenegaraan, regulasi-regulasi, melihat masalah-masalah yang ada. Nah, yang kalau dia sudah punya cepat, ya dia akan tidak ragu-ragu. Nah, tentu politisi banyak yang berseliweran untuk mencari pengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua bagi para yang mau. Nah, ini sudah hampir terlambat saya pikir. Ya, ini pemilu sekarang sudah dalam tahapan pencalekan. Sekarang kita sudah siapkan berkas. Nah, oleh sebab itu bagi yang berminat untuk masuk sebagai calon pemimpin politik, dia sudah mulai bersiap-siap, memperlengkapi diri untuk supaya terjun di dalam kompetisi politik. Untuk bisa masuk dalam kompetisi politik, ya dia harus mempersiapkan secara pribadi. Pertama, kapasitas intelektualnya harus dipersiapkan. Oke, sehingga ketika kampanye ada hal yang bisa masyarakat, oh anak ini cerdas, orang ini mampu. Kemampuan komunikasi, penguasaan masalah-masalah masyarakat itu harus dia kuasai ya. Dan yang kedua dia menyusun strategi kampanye yang tepat, mempersiapkan logistik yang tepat, membangun jaringan pemilih yang bisa mensupport dia untuk bisa menang. Nah, oleh sebab itu bagi saya yang pertama sebagai pemilih, yang kedua sebagai pemain. Nah, sekarang yang ketiga, gereja bagaimana? Oke. Nah, gereja punya peran penting. Walaupun gereja tidak terlibat aktif berpolitik dan gereja dilarang berpolitik, ya toh, bahkan undang-undang juga mengatakan itu, jangan kampanye di gereja. Bahkan dalam radius sekian meter baru boleh pasang bendera partai dan berkampanye. Nah, gereja secara formal tidak boleh berpolitik, tapi gereja harus memberikan arahan-arahan moral agar warga gereja bisa berpolitik secara bertanggung jawab. Benar. Ya toh, gereja memberikan arahan. Arahan bagaimana? Pertama, bahwa memilih itu bagian daripada tanggung jawab iman kita, itu mewujudkan sejahtera. Nah, memilih orang yang dengan kriteria yang gereja kehendaki, ya toh. Nah, sehingga masyarakat itu dan juga gereja buka diri untuk apa? Mendengar berbagai informasi tentang perpolitikan, sehingga jemaat juga diberikan rambu-rambu arahan. Dan gereja di sini jangan diidentikan dengan pendeta loh ya. Ya, pendeta juga bukan manusia Superman yang tahu semua. Yeah. Ya, pendeta juga punya keterbatasan. Jadi kita ini kadang-kadang melihat gereja itu pendeta sentris dan juga majelis sentris. Gereja itu adalah pendeta, majelis dan juga jemaat. Di gereja itu banyak jemaat-jemaat yang pintar, banyak profesor, banyak doktor. Hanya mereka tidak difungsikan secara maksimal. Nah, mereka ini coba didorong untuk membangun diskusi-diskusi di gereja terkait perkembangan politik mutakhir dan memberikan masukan kepada jemaat. Nah, jemaat ini perlu arahan supaya ketika ada pengaruh golput dia nggak ikut, ada politik uang dia bisa menjawab kan begitu. Ada pengaruh tertentu dia punya patokan etis untuk dia tidak terjerumus dalam rayon-rayon yang bernada destruktif terhadap
upaya-upaya kita untuk membangun partisipasi politik di tengah masyarakat. Nah, jadi saya kira 3 pesan itu yang perlu kita dalami dan kita persiapkan. Dan yang paling terakhir, nama juga tahun politik, berbagai macam intrik politik akan dimainkan. Ya. Isu-isu politik identitas itu masih laku di Indonesia. Masih laku ya Bang ya? Dan tidak akan hilang menurut saya. Itu jualan yang paling seksi. Ya, karena ini naturnya Indonesia ini kan identitas. Kita ini kan bangsa yang primordial. Kita ini bukan bangsa homogen. Kita lahir dari keberagaman. Ya toh. Makanya di dalam sejarah kita kebangsaan Indonesia itu bukan kesatuan budaya tapi kesatuan politik. Nah, kesatuan politik kita ini, kita mau jadi bangsa ini karena punya kesamaan politik, bukan kesamaan budaya. Kalau budaya latar belakang kita memang primordial. Nah, oleh sebab itu kita berharap bahwa ke depan kita jangan mainkan isu primordial. Kita harus punya pola berpikir masyarakat modern. Apa itu ciri masyarakat? Masyarakat modern adalah masyarakat yang mengambil keputusan ketika memilih pemimpin bukan melihat dia dari mana, tapi dia bisa apa. Artinya bukan proporsional tapi profesionalitas. Bagi orang Kristen, kalau dia lihat ada caleg Kristen yang tidak berkualitas, ya jangan dipilih. Kita jangan pilih karena dia Kristen kita pilih, tidak boleh. Tapi kalau ada caleg yang tidak Kristen, tapi dia berkualitas, nasionalis, melihat Pancasila sebagai prinsip dasar yang dipegang teguh, setia pada NKRI, ya itu yang kita pilih. Jadi kita pilih bukan karena dia kesamaan identitas dengan kita, tapi karena dia punya kemampuan dan kompetensi. Nah, kita jangan terjerumus juga. Saya nggak mau juga pilih orang Kristen karena dia Kristen, tidak boleh. Kita pilih dia karena apa? Dia mampu. Kalau dia mampu, kita pilih. Kalau Kristen tidak mampu, ya jangan dipilih walaupun Kristen. Nah, jadi situlah pergumulan yang kita, titik krisis kita ini, kita hindari. Nah, biasanya ketika hari ini komunikasi begitu terbuka dengan berbagai macam informasi di media sosial, maka akan terjadi pergesekan. Berita hoax makin merajalela, kan begitu. Nah, oleh sebab itu menurut saya ya gereja-gereja juga perlu membentuk tim cyber ya, Lahiroi juga untuk mengcounter hal-hal yang negatif sehingga jemaat bisa percaya kan. Nah, kita pun perlu literasi digital ya, supaya jangan semua hal yang ada di media sosial itu kita anggap baik dan benar. Perlu ada pelatihan. Perlu ada pelatihan, perlu ada penerangan supaya mereka bisa menjadi pemain media sosial yang sehat. Sehingga informasi itu tidak ditelan mentah-mentah langsung diposting, tapi dicerna dulu, dievaluasi dulu, kalau memang ini layak baru diteruskan. Nah, itu penyesatan akan terjadi di situ. Oleh sebab itu ya kita harus kritis. Nah, perlu untuk jangan sampai dalam bermain politik ke depan yang sangat mulai memanas ini, isu-isu primordial identitas itu kita tonjol-tonjolkan, akhirnya bisa berpotensi kepada konflik horizontal di tengah masyarakat, bahkan terjadi disintegrasi. Itu yang tidak kita inginkan ya. Iya Pak. Oleh sebab itu perlu kedewasaan, ya toh. Kedewasaan berpolitik dari setiap politisi. Jadi kalau ada politisi yang datang sudah angkat isu primordial, kita tidak usah pilih dia. Iya. Walaupun dia Kristen tidak usah. Nah, itu tidak kita inginkan ya. Ya kita pilih ini, kita sudah sepakat menjadi Indonesia. Siapapun memimpin, kalau dia baik, dia kompeten, dia bisa mengayomi keberagaman Indonesia, itulah pemimpin. Ya, jangan karena sesuku, seagama, sedaerah dengan kita yang kita pilih. Tidak, kita pilih untuk kebaikan bersama, bisa diterima oleh semua dan membawa kesejahteraan bersama untuk semua. Di situ esensi berpolitik. Sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak pada Bang Daniel untuk ilmunya, sharingnya semuanya Bang. Saya yakin pasti orang-orang yang nonton di sini pasti akan terberkati dengan kehadiran dan sharing Abang. Oke. Nah, untuk teman-teman di luar sana, jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.